Baik, sehubungan banyak sekali teman-teman kita yang masih kebingungan atau selalu bertanya hal yang menurut saya itu pertanyaan yang sama tentang penguploadan atau pensubmitan tugas di e-learning di kelas bahasa Inggris. Nah, berikut saya berikan beberapa penjelasan tentang tutorial-tutorial penjelasan tentang ini, fitur-fitur yang ada di e-learning kelas bahasa Inggris kita. Yang pertama ada yang namanya kan ada setiap pertemuan itu ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga, pertemuan keempat, kelima, enam, sampai pertemuan ke-16. Nah, kita setiap pertemuan itu ada fitur masing-masing. Nih, pertemuan kedua fiturnya itu ada apa namanya? Nih, pertemuan kedua fiturnya nih. Tuh ya, beda. Jadi ini lagi, ini pertemuan ketiga. Ini untuk pertemuan 4, kemudian pertemuan kelima. Nah, mereka nih setiap pertemuan mempunyai fitur masing-masing yang perlu dikelola. Nah, misalnya saudara ingin mengabsen pada pertemuan kedua, ya saudara pengabsennya ya di pertemuan kedua ini. Tuh ada bacanya attendance atau absen, itu di pertemuan kedua. Ketika saudara berkuliah di pertemuan ketiga, ya saudara absen di pertemuan ketiga ini. Ada fitur absennya. Kalau di pertemuan keempat, ya saudara absen di pertemuan keempat. Nah, begitu ya. Itu untuk absen. Kemudian ada namanya diskusi. Nah, diskusi ini sebenarnya kita diskusi di sini harusnya sebaiknya, tetapi karena banyak gangguan server atau tidak bisa akses kepada e-learning, maka kita alihkan kepada WA Group ya. Karena WA Group ini ya saya rasa lancar, walaupun sinyalnya agak kurang bagus gitu, tetapi tetap lancar kalau untuk WA. Nah, begitu, itu diskusi. Kemudian nih ada dua fitur penting. Pertama ada submitting speaking assignment. Nah, kemudian yang kedua ada namanya submitting link presentation group 1. Artinya, yang ini artinya adalah kita memasukkan link video yang kita sudah upload di sosial media masing-masing. Nah, linknya kita upload di sini, gitu, ya. Kemudian bagi yang presentasi di pertemuan kedua, pertemuan kedua ini, nah kan ada presentasi nih. Di mana untuk memasukkan linknya? Ya, masukkan link untuk presentasi nih di sini. Ada bacanya submitting link presentation group 1. Nah, ini nih artinya memasukkan link presentasi. Nah, kita lihat grup berapa yang nampil di pertemuan kedua ini. Ternyata grup pertama. Nah, grup 1 ini berarti yang ini, fitur ini berarti hanya untuk grup 1. Nah, jadi presentasi grup 1 itu memasukkan linknya di fitur ini. Nah, bagaimana untuk grup kedua, ketiga, dan seterusnya, kelompok 2, 3, dan seterusnya itu, dimana untuk mengupload atau memasukkan link presentasinya. Ya, kita lihat di pertemuan keberapa saudara tampil. Misalnya saudara di kelompok 3 misalnya. Saudara lihat di pertemuan, apakah ada di pertemuan 3, apakah ada di pertemuan 4, apakah ada di pertemuan 5, atau pertemuan 6, dan seterusnya gitu ya. Jadi jika saudara adalah kelompok 2, lihat di pertemuan kedua, ketiga, ada nggak kelompok 2? Oh, ternyata ada nih, grup 2. Kemudian jika saudara kelompok 3, lihat di pertemuan keempat, ada nggak kelompok 3 di sana? Oh, ternyata nih ada kelompok 3. Nah, berarti saudara memasukkan linknya itu sesuai dengan nama kelompok nih, sesuai dengan nomor urut kelompok saudara di sana. Misalnya saudara grup 1, berarti ini ada nih submitting link presentation group 1 itu. Berarti ini untuk grup 1. Kemudian jika saudara adalah di grup 2 presentasinya, maka saudara presentasi nih di grup 2 yang ada di pertemuan 3. Jadi untuk memasukkan link presentasi itu saudara harus memeriksa di pertemuan keberapa yang ada nomor urut kelompok saudara gitu ya. Misalnya saudara kelompok 3, ya cari mana kelompok 3, mana submitting link presentation group 3, mana yang grup 3. Oh, ternyata ini grup 3. Berarti disinilah untuk masukkan link kelompok 3. Misalnya kelompok 4. Oh, di pertemuan berapa ya yang ada kelompok 4 begitu. Oh, ternyata kelompok 4 ada di pertemuan 5, yaitu nih di sini. Nah,
kelompok 5, grup 4 gitu ya, ada di pertemuan 5. Nah, disinilah kelompok 4 untuk memasukkan link tugas video presentasinya begitu. Itu untuk presentasi. Nah, kemudian untuk memasukkan link tugas individu itu ada namanya tugas speaking. Tugas speaking itu setiap minggu ya, sampai ke minggu 16 itu setiap minggu. Nah, ini kan ada petunjuknya nih yang tulisan hitam. Bacaannya, the speaking topic for the next week is about shopping. Nah, misalnya artinya topik pembahasan untuk speaking pada minggu depan adalah tentang shopping. Apa itu shopping? Shopping itu tentang berbelanja. Nah, nanti saudara ngomong berbicara di depan kamera apa saja tentang berbelanja gitu, pakai bahasa Inggris. Kemudian video yang saudara punya yang telah direkam tentang berbelanja itu, tentang shopping, saudara upload di sosial media masing-masing, kemudian masukkan linknya di pertemuan berikutnya. Nih, pertemuan berikutnya nah, ya. Ada bacanya submitting speaking assignment tentang shopping. Ini ada shopping bacaannya ya. Ada shopping nih, shopping. Tapi ingat, untuk memasukkan link, cari yang namanya submitting dulu awalnya. Submitting. Kemudian tentang apa? Oh, tentang shopping. Nah, berarti di sini untuk masukkan link video speaking saudara yang telah saudara rekam tentang shopping atau tentang belanja. Nih di sini. Ya. Kemudian lihat lagi ketika di pertemuan ketiga ada lagi petunjuk di tulisan hitam nih. Nah, petunjuk di tulisan hitam nih ada bacaannya, the speaking topic for the next week is about hometown misalnya. Artinya, topik pembahasan video speaking untuk minggu depan itu tentang hometown. Hometown itu artinya kampung halaman. Nah, saudara jelaskanlah tentang kampung halaman, bercerita di depan kamera. Kemudian saudara upload videonya ke sosial media masing-masing. Nah, linknya ditaruh di mana? Ditaruh di minggu depannya. Karena tadi kan dibilang topik pembahasan untuk minggu depan. Nah, penguploadannya di minggu depan, yaitu di pertemuan 4. Nah, di pertemuan 4 ini ada bukan hitam lagi tulisannya, tapi biru. Nah, nih. Ya, ada bacaan yang pertama yang kita cari, ciri-cirinya adalah submitting. Nih, submitting ini artinya pemasukan, kita input gitu, submitting. Kemudian submitting speaking assignment. Speaking assignment ini artinya tugas speaking. Nah, memasukkan tugas speaking. Nah, tentang apa? Misalnya kemarin kita telah berbicara tentang hometown nih. Berarti kita lihat di sini betul nggak hometown gitu. Kalau memang sudah selaras nih dua nih, ya. Kalau sudah selaras ini dan ini, maka berarti saudara mengupload atau memasukkan link video speaking saudara nih di sini. Di tulisan biru ini yang ada bacaan submitting ya, tentang kampung halaman. Nih. Begitu juga dengan minggu-minggu selanjutnya sampai ke minggu 16, ya. Kemudian misalnya saudara berada di pertemuan 4. Kemudian kita lihat di e-learningnya ada petunjuk lagi nih. The speaking topic for the next week is about dream atau future. Artinya topik pembahasan speaking untuk minggu depan adalah tentang dream atau mimpi gitu, mimpi yang akan datang gitu. Apa sih cita-citanya gitu ya di situ. Nah, di sini kita mulai buat video dari pertemuan ini. Nah, kapan untuk penguploadnya? Penguploadannya di pertemuan selanjutnya. Tuh, yaitu di pertemuan 5. Kita lihat di sini ada tulisan yang bukan hitam lagi. Tulisannya biru. Nah, nih, ya. Tulisannya biru. Ciri yang pertama kita lihat adalah submitting. Submitting itu artinya kita memasukkan, ya. Kita mau input. Submitting speaking assignment. Speaking assignment ini adalah tugas speaking. Nah, memasukkan tugas speaking tentang apa? Nah, karena kemarin kita bicarakan tentang dream atau mimpi atau cita-cita, maka videonya, linknya kita masukkan ke tugas speaking yang tentang cita-cita dan mimpi juga. Jadi sama ya, begitu. Jadi begitu. Di minggu sebelumnya ada petunjuk, kemudian di minggu depannya untuk memasukkan tugas.
ya. Kemudian di minggu sebelumnya ada petunjuk, kemudian di minggu depannya ada untuk masukkan tugas. Untuk tugas individu. Sampai sana paham? Nah, kemudian untuk di dalam tugas itu, pemasukan link itu, baik itu link tugas individu ataupun tugas presentasi, kan link semua yang dimasukkan. Nah, di situ nanti ada kolom nanti di situ. Kolom. Nah, kolom ini di atasnya namanya teks daring. Nah, teks daring ini, di dalam kolom inilah saudara menempelkan link video yang sudah saudara upload gitu ya. Kemudian apabila teks daring ini belum muncul, ada bacaan di sana pengajuan tugas. Nah, saudara klik pengajuan tugas itu, baru nanti saudara tempelkan linknya di situ. Sampai sana paham? Nah, jika sudah paham ya, saya harap tidak ada yang bertanya hal yang sama lagi gitu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, mungkin yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke grup. Karena nanti di grup akan banyak yang respon gitu. Misalnya jika saya yang tidak menjawab, nanti ada teman-teman yang lain yang sudah tahu itu akan menjawab gitu ya. Kita belajar mandiri, belajar untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah tahu gitu. Jangan langsung ke saya begitu. Karena banyak sekali pertanyaan yang sama yang diulang diajukan kepada saya gitu ya. Jadi lebih baik pertanyaan itu diajukan ke grup, minta solusi dan beritahu sama teman-teman terlebih dahulu, baru kemudian ke saya begitu ya. Begitu, kita sudah menjadi mahasiswa, kita harus lebih kreatif, kita harus bisa mandiri begitu. Kita harus bisa mengkritisi, mempelajari hal-hal baru gitu ya. Saya rasa itu dulu untuk penjelasan ini. Jadi setiap minggunya jangan lupa itu ada namanya tugas speaking setiap minggu yang harus dimasukkan. Yang harus dimasukkan ke fitur masing-masingnya ini. Kemudian setiap kelompok itu memasukkan link tugas presentasinya sesuai tulisan kelompok nih, sesuai dengan kelompok-kelompoknya di pertemuan berapa gitu ya. Jadi itu yang harus diketahui tentang memasukkan link tugas speaking individu, kemudian tentang presentasi. Nah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.